sejarah tentang Jalan Kepang yang ada di Jalan Rambe, Kelurahan Kedeledang, Kecamatan Kisaran Timur. Sejarahnya tahun berapa sih? Kalau ditanya tentang sejarahnya Kuda Kepang sendiri, itu awalnya dulu di zaman para wali Songo, itu kan penyebaran agama Islam kan banyak dilakukan dengan bermacam cara. Yang jelas tidak dengan pertempuran dan sebagainya lah kan gitu kan. Karena gini, di Jawa sana sendiri para wali itu katanya dari seni. Kalau Sunan Kalijaga dulu ada membuat penyebaran agama Islam itu dengan pewayangan, yaitu dengan menggunakan alat-alat gamelan sebagai ini pengiring musiknya gitu kan. Nah, baru kemudian bonang itu sendiri juga diciptakan oleh para wali, namanya Sunan Bonang. Adalah alat musik namanya bonang. Kemudian daripada itu kesemuanya itu tidak terkait juga dengan syiar agama Islam. Nah, jadi kalau ada orang bilang katanya Kuda Kepang sirik dan sebagainya, itu mungkin perlu sama-sama belajar lagi lah kita ya kan, bahwa Kuda Kepang itu adalah pelestarian budaya yang selama ini sudah pernah ada dari zaman para Sunan. Jadi kita sebagai orang suku Jawa, kita di sini melestarikan budaya yang ada. Jadi kita bukan kita sirik dan itu sebagainya, itu terhadap akidah itu nanti kita belajar bersama. Kuda Kepang dibuat untuk hiburan masyarakat. Kalau kita sembari menghibur masyarakat, di sini juga Kuda Kepang kalau para wali dulu membuat sebagai syiar agama, maka disebutkan ada endang cepat segera dirikan sholat, nah, kayak gitu. Endang itu cepat gitu dia. Jadi seperti itu dia sebenarnya para wali itu menjabarkan gitu kan. Nah, hingga sampai di tahun-tahun sekarang ini menjadi trending kan gitu kan, jadi viral, banyak para seniman Jawa yang ikut melestarikan. Jadi sekarang kalau untuk hiasan aja terdaftar di Puja Kusuma. Kebetulan saya sendiri adalah pengurus Puja Kusuma. Nah, ketuanya Bapak Arianto SHMAP yang sekarang juga menjadi. Kemudian sekretarisnya itu Mas Sumantri dan bendahara umumnya itu saya sendiri, Kamaludin SPD MTS ya. Nah, jadi pelestarian budaya yang didukung oleh Puja Kusuma ini sekarang berkembang pesat gitu di Asahan khususnya. Di Asahan sendiri bisa dilihat dengan daerah-daerah lain. Justru Asahan ini termasuk pelestari budaya Kuda Kepang yang terbanyak. Bahkan kemarin kalau kegiatan sampai dia ulang tahun Puja Kusuma aja menampilkan sekitar 150 penari lebih untuk Jatilan, belum betul dan sebagainya. Jadi Menteri Budaya sendiri semalam waktu PSBB semalam itu menyatakan bahwa di Indonesia ini baru di Asahan ini yang seperti ini gitu. Kita dapat penilaian yang baik untuk melestarikan budaya Kuda Kepang itu di Asahan. Tapi tadi kembali kepada sejarah, maka kembalilah itu tadi sejarah itu muncul dari zaman para Sunan. Nah, zaman para Sunan juga ada, tapi mungkin caranya berbeda. Dan itu belum belum dilestarikan. Itu masih ritual khusus seperti itu. Dan Kuda Kepang ini sendiri ada, kalau kita telusuri, ada zaman dulu itu, dan ini jarang orang yang tahu, bahkan untuk kegiatan ritualnya mereka itu ya seperti tadi ya, tapi ada juga orang sirik, ya itu memang kalau saya melihat pun betul gitu, ada dulunya, tapi sekarang enggak. Sekarang ini kita hanya sebagai pelestarian dan sekarang tidak ada terkait dengan pemujaan dan sebagainya, enggak ada. Itu dia itu Kuda Kepang. Jadi setelah istilahnya
panen seperti itu, cara Bapak agar melestarikan itu supaya tidak terkenang. Ya, jadi gini, kita punya trik masing-masing. Setiap orang untuk melestarikan budayanya tentu tidak terlepas daripada dukungan orang-orang sekitar kita terutama. Nah, alhamdulillah kita di masyarakat Asahan ini sendiri ternyata memang banyak betul pendukung untuk budaya kuda kepang dari budaya Jawa ini sendiri kan. Ya kalau sebetulnya kalau kita main di mana saja itu akan sangat viral gitu loh. Jadi kalau kalian mau saksikan juga ya boleh, kami sedang bermain di Simpangkawan ini di Batu 12 dekat pos Simpangkawan. Maju sedikit itu ada Batu 12 masyarakat. Silakan. Kalau mungkin kalian mau atau video permainan kami juga bisa kalian lihat di ini Facebook Skaratu. Kebetulan Bapak sendiri punya sanggar namanya Sanggar Seni Budaya Skaratu gitu dia. Jadi kita resmi, kita ada izinnya, ada notarisnya. Ini kita bukan asal buat, jadi enggak. Jadi untuk melestarikan itu juga supaya betul-betul berkembang dalam seni budaya kepang ini ya kita memang harus ikuti aturan yang ada. Dan contoh kita buat diketahui oleh desa atau lurah kegiatan kita itu, dan kemudian kita daftarkan secara notaris ya kan. Jadi setelah diakui supaya kita bisa bermain di luar dan kita nggak dianggap liar gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi kita bebas untuk melestarikan. Kemudian tidak dibatasi dengan pemerintahan daerah. Nah, sekarang alhamdulillah pemerintah daerah kita sangat mendukung perkembangan seni budaya yang ada di Asahan. Dan kita juga salah satu pelestari seni budaya di Asahan yang adalah perhatian Pemda, sehingga kita kemarin bahkan untuk penampilan di PSBB seluruh budaya yang ada di Asahan ini supaya menampilkan ciri khasnya masing-masing. Seperti itu dia. Pak, jadi sudah Ya kalau untuk Sanggar Skaratu sendiri kami berdiri sudah kurang lebih 3 tahun. Kalau secara umur memang belum terlalu lama, tapi kita juga punya cara bagaimana biar supaya dikenal oleh masyarakat banyak, ya kan. Tentunya ya kita selalu mengaktifkan di Facebook, di sosial media lain-lainnya ke masyarakat mengenal banyak. Terus permainan-permainan kita juga di masyarakat, bagaimana biar supaya lebih menarik masyarakat agar masyarakat juga tidak bosan. Penampilannya tentu ada terbaru dan tidak terlepas daripada latihan para pro kan gitu kan. Pro kita juga harus dilatih agar bermain gamelannya bagus, penarinya juga bagus, dan kemudian kita buat aturan dalam satu sanggar itu sehingga semua tetap disiplin dengan aturan yang ada dan jangan terlibat yang namanya narkoba, judi dan hal yang dilarang oleh agama terutama gitu. Jangan itu kepada mereka seperti itu ya. Iya, jadi walaupun terlihat seperti melestarikan budaya biasa-biasa saja mungkin dianggap orang, tapi kita sendiri di Sanggar Skaratu ini punya aturan sehingga kita juga bisa tampil sebagai profesional gitu kan, supaya seni ini tidak dianggap seperti permainan belakang, tapi seni ini memang harus kita lestarikan dan kita budayakan, kita masyarakatkan kepada masyarakat agar bahwa seni ini punya sendiri gitu ya, punya karakter sendiri gitu ya, dan menjadi hiburan masyarakat terutama menyenangkan para masyarakat yang ada di Kabupaten Asahan khususnya kan. Jadi kita kan kalau kita menyenangkan orang lain itu merupakan kalau dalam agama sendiri itu merupakan masyarakat juga dan kita. Kami berterima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah kami mewakili Bapak untuk tugas yang baik. Sekarang saya ada berada di lokasi. Mari kita saksikan pertunjukan kuda.